ribut, cuek-cuekan, diem-dieman, ujungnya balik lagi. Masalahnya, waktu udah baikan, biasanya cuma minta maaf, kangen-kangenan, kokop-kokopan aja. Hai Sobat Kece Pikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke guys, balik lagi di video lainnya. Pernah denger nggak ada quote yang bilang, mereka bakal cuekin kita sampai suatu saat mereka butuh kita. Dan jujur aja, itu real banget. Tapi faktanya, dicuekin tuh rasanya nyebelin parah. Bikin stres, sakit hati, bikin bingung, bahkan bisa bikin hubungan pelan-pelan retak atau hancur. Yang bikin tambah ngeselin, ya tetap aja masih banyak orang yang ngelakuin hal itu. Mau cewek, mau cowok, sama aja. Kadang mereka punya momen di mana milih buat ngejauh atau ngecuekin kita, dan kita jadi mikir, ini maksudnya apa sih? Nah, di video kali ini, kita bakal bahas, kenapa orang bisa milih buat ngecuekin pasangannya. Karena ingat, cuek itu bukan kebetulan tapi pilihan. Ada alasannya kenapa dia ngelakuin itu. Bukan berarti gue ngebenerin atau bilang ini sehat, ya. Enggak. Gue cuma mau bantu kamu ngerti, biar lebih gampang navigasiin situasinya, dan tahu kira-kira apa langkah terbaik yang harus diambil kalau ngalamin hal kayak gini. Oke, let's break it down teman-teman. Sekarang kita masuk ke salah satu alasan kenapa orang bisa milih buat ngecuekin pasangan. Karena dia lagi sakit hati, terus akhirnya nutup diri. Biasanya nih, begitu ngomong soal dicuekin, langsung kepikirannya, ah dia egois banget, atau parah banget sih jadi orang. Dan ya, nggak salah juga, karena cuek itu tetap bentuk egois kan, soalnya dia nggak mikirin gimana perasaan kita yang dicuekin. Tapi, jangan lupa juga, kadang sikap pasangan yang bikin dia milih buat nutup diri. Jadi, penting banget buat kita nanya ke diri sendiri. Gua ada salah langkah nggak ya? Ada ucapan atau sikap gue yang bikin situasi makin panas nggak? Bukan berarti nyalahin diri sendiri, bukan juga biar ngerasa bersalah, tapi lebih ke biar ngerti pola apa sih yang bikin masalah ini sering kejadian, biar bisa break the cycle. Semua dari kita pernah kan? Entah ngeliat langsung atau dengar cerita dari banyak pasangan, yang ribut, adu congor, diem-dieman, ujungnya baikan, tapi masalah utamanya nggak pernah benar-benar dibahas. Nah, akhirnya pola itu muter lagi. Balik ke poin tadi, orang bisa aja cuek karena dia rapuh secara emosional. Kadang mereka nggak terbiasa ngungkapin perasaan, entah karena cara didikan, lingkungan, atau pengalaman sebelumnya. Jadi pas ada konflik, bukannya ngomong, mereka malah mikir, ya udah deh mending gue diam aja, nunggu reda, pura-pura kayak nggak pernah terjadi apa-apa. Dan di sini pentingnya kita ngaca juga. Kadang tanpa sadar, kita sendiri nggak ngasih ruang buat pasangan ngomong. Baru dia mulai cerita, langsung dipotong. Enggak salah tuh, nggak gitu. Kebayang nggak sih gimana frustasinya? Akhirnya dia mikir, buat apa gua ngomong kalau ujung-ujungnya ditolak? Dan jadilah dia memilih diam. Jadi sebelum buru-buru ngecap pasangan egois gara-gara cuek, coba dulu tanya ke diri sendiri. Ada nggak sikap gue yang bikin dia makin nutup diri? Karena kalau tujuan kita mau benerin hubungan, ya berarti dua-duanya harus berani ngaca dan tanggung jawab sama porsinya masing-masing. Nah lanjut ya. Kalau tadi kita ngomongin soal orang yang cuek karena sakit hati dan nutup diri, sekarang ada lagi alasan lain kenapa pasangan bisa tiba-tiba ngejauh, yakni dia emang nggak serius sama kamu. Nah, yang kayak gini biasanya kelihatan dari polanya. Kadang dia cuek bukan karena lagi marah, tapi emang strategi aja. Biar kamu nggak keburu baper, nggak makin nempel, atau nggak makin berharap. Jadi dia pilih mode ghosting part-time. Hari ini ngilang, beberapa hari kemudian nongol lagi kayak nggak ada apa-apa. Ada juga yang lebih parah, tipe yang bener-bener bodo amat sama perasaan kamu. Yang kayak, ya udah nanti aja gue bales kalau gue lagi mood, kalau nggak ya ngapain mikirin dia. Itu udah tanda jelas dia nggak respect sama sekali. Bedanya, kalau yang pertama tadi masih ada alasan melindungi diri, biar hubungan nggak kebawa serius. Kalau yang ini pure egois, flat out nggak peduli. Either way, dua-duanya tetap nyebelin kan? Nah, yang penting di sini adalah kamu harus bisa bedain. Ini pola sekali dua kali, atau udah jadi kebiasaan. Kalau dia dari awal emang udah sering bikin kamu ngerasa nggak dihargain, terus ditambah cuek, ya jangan capek-capek overthinking. Itu tandanya dia emang bukan orang yang tepat buat kamu. Tapi, kalau kasusnya dia sebenarnya baik, respect, suka ngelakuin hal kecil yang manis,
Cuman emang dia nggak mau bawa hubungan ke level serius, yaitu balik lagi ke kamu. Bisa nggak nerima hubungan yang setengah-setengah gitu? Dan kuncinya, jangan cuma dipendam. Kalau cuek-cuekan itu bikin kamu nggak nyaman, omongin aja. Tapi ingat, jangan pakai nada nyerang, karena kalau udah diserang, dia makin defensif, makin ngejauh. Lebih baik ngomongin dengan tenang, kasih tahu apa yang kamu rasain. Kalau setelah itu tetap nggak ada perubahan, ya udah, saatnya kamu cabut aja daripada capek sendiri. Nah lanjut ya, jadi gini, kalau tadi kita udah bahas soal cuek karena sakit hati dan juga cuek karena emang nggak serius, sekarang ada lagi alasan ketiga yang agak nyebelin. Mereka atau dia ini cuek karena sengaja pengen mancing emosi kamu. Biasanya nih, terjadi habis ribut. Udah adu argumen, saling lempar kata-kata yang nusuk, terus pasangan kamu cabut. Entah kerja, entah pulang, atau cuman ngilang. Pas kamu coba ngehubungin, malah dicuekin. Itu strategi balas dendam halus. Kamu bikin dia kesel, jadi gantian sekarang dia bikin kamu naik darah. Dan seringkali alasannya simple. Gue nggak mau kamu yang nentuin kapan kita ngobrol, kapan kita baikan. Gue juga punya kontrol di sini. Jadi bukan cuma mau bikin kamu kesel, tapi juga buat nunjukin power. Nah, ini penting banget. Gue nggak bilang itu sehat atau oke, sama sekali enggak. Tapi faktanya, banyak pasangan yang masuk ke pola kayak gini. Ribut, cuek-cuekan, diem-dieman, ujungnya balik lagi. Masalahnya, waktu udah baikan, biasanya cuma minta maaf, kangen-kangenan, kokop-kokopan aja, terus lanjut kayak nggak pernah ada apa-apa. Padahal inti masalahnya nggak pernah diberesin. Dan ini yang bikin hubungan lama-lama jadi toksik. Karena tanpa sadar, kalian malah main game siapa yang bisa lebih bikin kesel siapa. Pola ini sering muncul di orang-orang yang dari kecil ngelihat contoh hubungan yang ribut terus, saling cuek, saling nyakitin. Jadi kebawa ke hubungan mereka sekarang. Makanya, kalau pasangan kamu sengaja ngecuekin buat mancing emosi, yang harus kamu lakuin bukan balas dengan cuek juga. Karena kalau kamu ikutan main game yang sama, ya hubungan kamu nggak akan kelar-kelar dramanya. Lebih baik kamu bikin aturan main baru. Kalau lagi kesel, bilang aja, gue lagi butuh waktu, nanti kita omongin pas gue udah tenang. Itu jauh lebih sehat daripada perang diam-diaman yang ujungnya bikin capek. Bottom line-nya, kalau pasangan kamu masih masuk ke pola mancing emosi lewat cuek, kamu harus address langsung. Ngomong dengan tenang, jelas, dan kasih tahu batasan. Kalau dia bisa belajar dan ngehargain itu, bagus. Tapi kalau tetap bandel dan stuck di drama yang sama, ya balik lagi ke diri kamu. Mau terus di lingkaran itu, atau cabut buat jaga mental kamu sendiri. Nah lanjut ya. Kalau tadi kita udah bahas tentang cuek karena sakit hati, karena nggak serius, sama yang sengaja buat mancing emosi, sekarang ada lagi alasan lain. Pasangan kamu bisa jadi cuek karena dia lagi menghindar dari masalah. Dan ini bisa kejadian dari dua tipe orang. Yang emang dasarnya bad partner, alias orang yang dari awal nggak tulus sama kamu, atau yang sebenarnya baik tapi nggak tahu cara handle konflik. Gue jelasin satu-satu ya. Kalau tipenya yang buruk, biasanya mereka cuek buat kabur dari tanggung jawab. Misalnya kamu nanya sesuatu yang penting, kamu bahas hal yang krusial, atau kamu mau klarifikasi, dia malah ngedodge alias ngeles dengan cara ngecuekin. Tujuannya biar masalahnya disapu di bawah karpet, nggak usah diomongin, dan dia bisa lanjut seenaknya tanpa harus dituntut tanggung jawab. Ada yang sengaja cuek lama-lama sampai kamu capek sendiri dan lupa, ada juga yang pakai trik balikinnya ke kamu. Jadi mereka diem dulu, mikirin skenario, nyusun cerita, lalu giliran ngomong malah ujung-ujungnya nyalahin kamu. Atau ada juga yang pakai mode takut-takutin, sengaja ngejauh biar kamu insecure, takut kehilangan, sampai akhirnya kamu sendiri yang ngejar dan minta maaf, padahal jelas-jelas dia yang salah. Dan percaya deh, banyak orang yang kejebak pola kayak gini. Tapi ada juga sisi lain, pasangan yang sebenarnya baik, peduli, bahkan sayang, tapi dia bukan tipe yang nyaman sama konfrontasi. Ada orang-orang yang emang nggak bisa handle ribut atau diskusi serius. Jadi pas kamu ngajak ngobrol masalahnya, mereka mikir, ya ampun, kenapa sih harus dibahas terus? Kenapa nggak langsung balik happy aja? Akhirnya mereka pilih cuek, berharap situasinya reda sendiri. Bukan karena mau nyakitin kamu ya, tapi karena pengen skip drama dan cepet balik ke momen enak bareng kamu. Masalahnya, cara ini nggak pernah benar-benar menyelesaikan apa-apa. Mungkin sesaat terlihat aman, kayak udah balik normal, tapi sebenarnya luka itu tetap ada.
lama-lama bisa numpuk, jadi bom waktu, dan akhirnya malah lebih parah. Jadi jelas, meski niatnya beda, hasil akhirnya tetap nggak sehat. Nah, bedanya di sini, kamu harus bisa nilai dulu, pasangan kamu ini emang tipe yang buruk atau sebenarnya baik, tapi bingung cara ngadepin konflik. Caranya gampang, tanya ke diri kamu sendiri. Gimana dia memperlakukan kamu di luar momen-momen pas ribut? Kalau selama ini kamu lebih sering ngerasa nggak dihargain, banyak sikapnya yang nggak respect, nggak ada usaha buat perbaikin hubungan, ya jelas itu tanda dia nggak layak dipertahanin. Tapi kalau di luar konflik dia sering kasih effort, perhatian, dan sebenarnya peduli banget sama kebahagiaan kamu, mungkin kasusnya lebih ke dia nggak tahu cara komunikasiin perasaan dengan sehat. Dan itu penting banget kamu tahu, karena cara kamu nanganin juga jadi beda. Kalau dari awal kamu udah cap dia sebagai orang jahat, energi kamu buat ngobrol pasti isinya marah dan tuduhan. Tapi kalau kamu ngerti akar masalahnya adalah dia sayang tapi nggak jago ngadepin konflik, kamu bisa masuk dengan energi yang lebih tenang, dan kemungkinan buat nyari solusi jadi lebih besar. Intinya gini, setiap kali ketemu masalah kayak gini, kamu harus pilih, mau fokus ke gengsi atau ke progres. Kalau gengsi, jadinya pengen adu ego, pengen nunjukin gua nggak bisa digituin. Tapi kalau tujuannya progres, kamu bakal pilih cara yang paling efektif buat nemuin solusi. Dan inget ya, solusi itu nggak selalu berarti lanjut bareng. Kadang malah berakhir pisah. Tapi bedanya, pisah dengan cara yang sehat jauh lebih baik daripada terus nyangkut di hubungan yang penuh drama dan nggak ada ujungnya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke alasan kelima, kenapa seseorang bisa tiba-tiba cuek atau ngilang. Karena mereka lagi butuh ruang. Yes, kadang bukan karena benci, bukan karena nggak serius, bahkan bukan karena pengen mancing emosi, tapi emang lagi pengen punya jarak sebentar. Kamu bayangin aja, di hubungan itu kita kan selalu ketemu, selalu komunikasi, apalagi zaman sekarang chat bisa 24/7. Nah, ada orang-orang yang gampang ngerasa overwhelmed atau kelebihan stimulasi. Buat mereka, terlalu banyak intensitas justru bikin capek, jadi cara paling gampang adalah tarik diri sebentar, ngecuek untuk ngasih waktu ke diri sendiri. Masalahnya, kalau kamu nggak ngerti pola ini, kamu bakal mikir, wah dia udah nggak peduli lagi. Padahal kenyataannya dia cuma lagi recharge. Dan ini penting banget dibedain. Cuek yang memang tanda dia nggak serius beda banget sama cuek yang sekadar butuh jeda. Tapi hati-hati, karena seringkali orang yang butuh ruang itu nggak ngasih penjelasan. Mereka diem, ngilang, berharap pasangan ngerti. Padahal tanpa komunikasi, itu malah bikin salah paham. Yang satu ngerasa ditolak, yang satu lagi cuma pengen tenang dulu. Akhirnya bukannya adem, malah jadi ribut lagi. Makanya kalau kamu tipe orang yang butuh space, kamu harus bisa ngomong jelas ke pasangan. Gue lagi butuh waktu sebentar buat nenangin diri. Nanti kalau udah oke kita bahas lagi. Itu bikin pasangan kamu lebih mudah nerima, daripada tiba-tiba hilang tanpa kabar. Dan buat kamu yang pasangannya suka butuh space, penting juga buat belajar bedain. Kalau setiap kali ada masalah dia kabur, dan nggak pernah balik dengan solusi, itu tanda bahaya. Tapi kalau dia jelas ngomong butuh waktu, lalu balik lagi dengan sikap lebih tenang dan terbuka, itu artinya dia cuma pakai strategi buat nggak kebawa emosi. Bottom line-nya, ada orang yang memang butuh ruang supaya nggak meledak-ledak dan biar bisa mikir lebih jernih. Jadi daripada langsung panik atau tersinggung, coba lihat dulu polanya. Apakah ini sekadar jeda sehat atau sebenarnya tanda dia menghindar dari tanggung jawab? Karena tipis banget bedanya, tapi dampaknya besar kalau kamu salah baca situasi. Sebagai penutup nih guys, jadi gini, setelah kita bahas berbagai alasan kenapa pasangan bisa jadi cuek, ada satu poin yang menurut gue paling penting buat dipahami, bikin ruang yang aman di dalam hubungan. Sering banget alasan orang akhirnya memilih untuk diam atau ngejauh itu karena mereka ngerasa nggak aman buat terbuka. Aman di sini bukan cuma soal fisik, tapi lebih ke emosional. Mereka takut kalau ngomong jujur bakal dijudge, takut kalau cerita malah diserang balik, atau takut kalau ngungkapin perasaan malah dianggap lebay dan langsung ditolak. Jadi akhirnya mereka pilih cara paling gampang, yaitu diem. Nah, makanya kunci dari hubungan yang sehat itu, kita sama-sama sepakat buat nyediain safe space. Tempat di mana kamu bisa ngomong apa adanya tanpa harus takut ditertawakan. Tanpa takut langsung dihakimin, atau tanpa takut didismiss gitu aja. Ketika kamu punya ruang aman kayak gini, ngobrol tentang hal-hal yang berat jadi jauh lebih gampang. Diskusi jadi bisa lebih dewasa,
Perbedaan pendapat bisa ditangani tanpa harus ribut, dan masalah bisa dibahas tanpa harus pakai drama cuek-cuekan dulu. Ingat, gak ada hubungan yang sempurna. Pasti akan ada momen di mana kita kepleset ngomong, di mana kita salah paham, atau di mana kita ke-trigger sama hal kecil. Tapi ketika kamu tahu pasangan kamu akan nerima cerita kamu dengan tenang, tanpa serangan, itu bikin semuanya terasa lebih ringan. Jadi kesimpulannya, kalau kamu pengen hubungan kamu sehat dan awet, jangan cuma fokus nyalahin pasangan yang tiba-tiba cuek. Cari tahu dulu kenapanya, coba pahami dari sudut pandang mereka, dan yang paling penting, ciptain ruang aman biar komunikasi dua arah bisa jalan. Karena kalau udah ada rasa aman, percaya deh, semua masalah jadi lebih gampang buat diselesaikan. Dan kalau ternyata setelah semua usaha kamu, pasangan masih tetap nggak bisa atau nggak mau buka diri, ya saat itu kamu juga harus berani ambil keputusan. Karena hubungan yang sehat selalu butuh dua orang yang sama-sama mau jaga ruang aman itu. Bukan cuma salah satu yang terus berjuang. So guys, segitu dulu buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.